Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya sang waktu trader ya. Kita berada di Yona, waktunya belajar trading. Nah, di sini saya akan menggunakan teknik apa ya? Teknik terbaru saya, teknik manggut-manggut ya. Oke, nah di sini saya akan apa ya? Sebelum kita mengamali belajar kita kali ini, ada baiknya kita ingat pesan ibu ya, bahwa sholat 5 waktu itu sangatlah perlu. Nah, di sini kita akan mulai belajarnya. Nah, di sini kita lihat trennya adalah turun ya. Jika membentuk tren turunnya, apakah dia akan turun benar atau dia akan melanjutkan trennya? Oke, apakah dia akan melanjutkan trennya? Nah, di sini kita akan lihat. Oke, kita akan sip, mantap sekali ya pembalikannya ya. Dengan begitu tiba-tiba kita open posisinya langsung buy saja di sini. Kenapa langsung buy? Ya karena ada sebuah informasi bahwa dia akan naik. Nah, situ. Dari apa? Dari gerakannya. Jadi dari gerakannya, bukan dari apa ya? Bukan dari apa ya? Dari mangkut-mangkutnya lah ya. Sebenarnya dari mangkut-mangkutnya. Kita lihat juga tekanannya juga terlalu kuat ya tadi ya. Jadi kita langsung memutuskan untuk naik ya. Nah, di sini kita lihat sampai pengakhirannya. Kita dengan mudah sedikit ya. Kita akan paralelkan saja ya. Kita akan paralelkan saja biar cepat ya. 20 berarti dia akan menjadi 35 saja. 36 tadi kan. Mampu enggak 40 ya? Enggak mampu, berarti 30 saja. Oke. Nah, di sini kita akan melihat informasi lagi, apakah dia akan kuat naik apa enggak ya. Nah, di sini kita lihat dia mencapai resisten. Oke. Apakah dia akan naik atau enggak. Nah, dia masih kuat naik ya. Dia kuat naik seperti itu, tapi kita akan tunggu. Kenapa saya akan bilang akan tunggu? Karena tadi agak enggak kelihatan, jadi kita lihat kekuatan naiknya. Oke. Emang kuat banget ya. Emang kuat banget, kita harusnya langsung saja tadi. Karena kekuatan naiknya memang dia membentuk tren baru untuk naiknya sangat kuat. Nah, ini adalah di awal periode ya. Oke, di awal periodenya ini ya, jadi dia sangat kuat. Nah, kita lihat manggut-manggutnya tuh, manggut. Karena ini di mata uang jadi nggak terasa seperti kita main di kripto ya. Kalau di kripto agak terasa banget manggut-manggutnya. Kenapa kita open posisi di situ? Karena dia masih akan naik di sini. Jadi kita open posisinya di situ nggak masalah. Harusnya paling bagus sih tadi pas waktu turun ya. Kita agak bersabar menunggu waktu turun, tapi nggak masalah karena dia masih akan naik dulu di sini. Jadi seperti itu. Tuh lihat manggut-manggutnya nih. Dia memaksa untuk turun, tapi dia masih punya tekanan ke atas. Otomatis dia akan melanjutkan pola kenaikan. Oke, kita lihat sampai penghabisannya ya biar lebih tenangnya. Untuk koreksinya masih belum terjadi di sini. Jadi kita santai saja. Oke, kita ke 64 ya, ke 64. Oke, nah di sini kita profit ya. Nah, kita lihat di sini. Dia masih punya kekuatan untuk naik ya. Oke, dia diam. Oke, dia mencoba memperolok ya, mencoba naik dengan kekuatannya nih dia. Oke, maka kita open posisinya sell di sini. Kenapa saya open posisi sell di situ? Karena dia sudah stay di situ, kekuatan untuk naiknya dia agak kurang ya. Maka di sini saya open posisinya sell. Meski ini adalah di kenaikannya, tapi nggak masalah ya. Oke, nah di sini kita tunggu sampai penghabisannya ya, biar lebih jelas ya.
Untuk open posisi selanjutnya biar lebih jelas kita lihat nih kekuatan manggut-manggutnya nih. Dia dapat tekanan dari seller, oke. Dia dapat tekanan dari seller. Nah, oke, dia dapat tekanan dari seller, makanya kita profit ya. Makanya kita profit. Nah, kita lihat lagi di sini bahwa tadi ada tekanan dari seller. Nah, seberapa kuat tekanan dari sellernya? Kita lihat di candle ini. Kita lihat, kita open posisi hanya dengan cara kesempatan ya. Kalau nggak dapat kesempatan kita nggak usah open posisi ya. Kenapa? Karena informasi yang kita kumpulkan takut salah. Sebenarnya kayak gitu ya, takut salah lah, wajar ya. Karena ketika informasi dan konfirmasi belum terjadi, maka sangatlah mudah untuk apa untuk open posisi salah ya. Nah, kita lihat kemanggut-manggutannya dia, berapa dia manggut tuh. Oke, dia manggut. Oke, dia punya kekuatannya. Oke, dia menunjukkan kekuatannya. Nah, kita lihat ini adalah close-nya. Ini adalah close-nya. Jadi kita akan mengambil yang selanjutnya. Kita menunggu informasi dari close-nya sini. Close dalam periode 5 menit ya. Jadi seperti itu. Tapi ketika kalian di real itu jangan apa ya? Terlalu terburu-buru untuk mengambil informasi dan konfirmasinya untuk menentukan open posisi selanjutnya ya. Nah, di sini kita lihat kekuatan turunnya. Oke. Dia mencoba turun tapi dia dipantulkan ke atas ya. Dia ditekan ke atas. Oke. Ditekan ke atas. Oke. Nah, oke, dia tekan ke atas. Oke, di sini kita lihat kekuatannya. Oke, dia open posisi akan naik. Kita akan naik. Nah, kita open posisinya naik ya. Oke, maaf ada gangguan, nggak apa-apa. Jadi kita tetap open posisinya naik. Jadi ketika kita dapat informasi baru kita open posisi ya. Ketika kita belum dapat informasi maka kita harus nunggu informasi tersebut datang. Jadi ya tetap setiap technical pasti adalah mencari atau menunggu ya. Menunggu momen lah ya, wajar lah setiap technical dengan menunggu momen. Kenapa? Agar kita dapat momen yang bagus ya. Oke, kita lihat sampai penghabisan. Ternyata ada apa ya? Ada sinyal yang kurang bagus ya. Tapi di sini kita tetap profit ya. Nah, karena sinyalnya kurang bagus, maka kita tetap mencari informasi lagi. Dengan teknik manggut-manggutnya. Nih, perhatikan. Nih, dia sudah mencoba untuk naik lagi. Oke, seberapa tekanan kekuatan untuk naiknya dia. Nih, di sini dia akan tahu. Oke. Nah, lihat kemanggut-manggutannya dia tuh. Kalau di Euro USD berita dengan kripto ya. Nah, kalau di kripto itu lebih cenderung kelihatan ya. Manggut-manggutnya lebih asik, lebih berirama. Lebih berirama karena dia agresif ya. Nah, kalau di mata uang agak berbeda. Kalau di mata uang itu agak berbeda. Kenapa? Kalau di mata uang dia cenderung bersifat apa ya? Enggak cepat, jadi manggut, 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 manggut. Nah, seperti itu. Karena karena di sini dia cuma kelihatan dia manggutnya cuma dengan apa ya, dengan rasa ya, manggutnya cet 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 cet, nah seperti itu. Nah, kita lihat nih apakah dia sudah benar jadi resisten. Oke, dia membentuk resistennya di sana ya tadi ya. Kita lihat kekuatan dia manggut untuk turunnya ya. Oke, nih mulai manggut ya. Oke, nah seperti itu tuh, lihat kekuatannya dan turunnya. Ketika dia membalikkan keadaan seperti ini, berarti dia tekanannya ke atas itu mulai ada.
dia ada tekanan ke atas, jadi kekuatan untuk melanjutkan tren itu sangat ada kekuatan untuk melanjutkan trennya. Nah, seperti ini kita akan ke 224 ya. Oke, nah dia masih punya kekuatan untuk ke atas. Dia agak turun lagi, kita akan posisi buy. Aduh, kita agak telat ya, jadi kita nunggu saja karena kita agak telat tadi ya. Kita mau sambil di santai saja, ketika kita sudah telat ya kita biarin saja, nggak usah kita open posisi. Karena apa? Karena memaksa itu sangatlah kurang bagus ya dalam trading. Memaksakan, kita harus dapat yang informasi dan konfirmasi yang pasti, biar kita aman ya. Trennya adalah turunnya sangat jauh ya, trennya adalah turun nih, mulai membentuk gunung. Berarti euro terhadap USD euro itu sedang menguat ya terhadap USD, itu sangat menguat. Nah, kita lihat nih, oke, lihat mangkut-mangkutnya itu ya. Oke, nah berarti masih kuat dia, harga ditekan untuk atas. Dia harga masih kuat ya, tuh sangat kuat ya, harga ditekan ke atasnya ya, sangat kuat, sungguh sangat kuat. Oke, ya sangat kuat. Oke, dia mendapat tekanan dari seller ya, berarti perlawanan seller sudah mulai ada di sini. Jadi hati-hati ketika kita akan open posisi buy. Kita lihat, kita terus menakar seberapa kekuatan sellernya. Karena ini tren naik, maka kita tetap perhatikan kekuatan naik dan kekuatan turun juga. Nah, ternyata koneksi internet saya yang gak buruk ya. Nah, ketika kita trading dan mendapat sinyal internet yang gak bagus seperti ini tadi saya, maka hati-hati, itu sangat berbahaya. Baiknya kita gak mengambil informasi yang asal ya. Nah, oke, harga benar-benar sudah didorong untuk turun ya. Nah, walaupun kekuatan buyer di sini mulai ada ya, mulai menekan juga. Buyer masih mencoba untuk menekannya ke atas ya, meski seller juga ngeyel untuk mendorong turun. Nah, oke, dibalas oleh buyer. Nah, apakah di sini selanjutnya akan menuju kenaikan lagi? Kita tunggu saja. Kenapa kita harus tunggu? Karena ya benar-benar kita harus cari informasi yang bagus untuk mangutnya nih. Kita lihat mangutnya. Oke, dia pernah turun jauh, dia mencoba naik di sini, oke, kita lihat kekuatan naiknya. Oke, dia punya kekuatan naik ya, oke. Nah, di sini kita lihat kekuatan naiknya. Oke, ya dia ada mendapat tekanan dari seller. Ditekan oleh seller untuk kembali ke bawah. Nah, seperti itu nih. Oke, berarti di sini seller di akhir-akhir ini dia mendominasi ya. Dia yang mengintimidasi buyer di sini. Dia mendominasi dan mengintimidasi buyer di sini. Nah, oke, di sini kita akan lihat kekuatan buyernya lagi ini. Buyer sudah mulai menguat lagi. Oke, dia mulai ada kekuatan untuk buyernya di sini. Nah, kita lihat kekuatannya di sini. Oke, kita akan posisi buy. Karena posisi buy dia masih kuat untuk naik ya. Karena di sini dia masih punya pergerakan kuat untuk naik. Kita lihat nih, meski dia didorong turun tapi dia punya kekuatan untuk naik. Oke, jadi santai saja. Ketika dia manggut-manggut nih, manggut-manggutnya kan harusnya kita dapat titik yang mulai idealnya biar lebih amannya ya.
Sehingga masalah kita udah open posisi di situ. Kita lihat sampai penghabisannya ya, kekuatan manggut-manggutnya ya. Oke. Apakah kita dapat titik idealnya apa enggak? Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita perhatikan teknik manggut-manggut itu dari seperti ini. Jadi teknik manggut-manggut itu sangat penting. Sangat penting. Sangat penting ya. Nah, beginilah ketika kita menggunakan teknik manggut-manggut ya, kayak manggut-manggut dengan cara ya tetap ya. Open posisi itu tetap kita mengumpulkan informasi dan konfirmasi ya. Setiap teknikal pasti menunggu momen ya, momen yang tepat untuk open posisi untuk mendapatkan kita profit, bukan kita mengambil momen yang asal-asalan gitu loh. Jadi buka semua momen kita ambil, tapi itu bukan momen bagus, bukan momen profitable yang tinggi. Dan ketepatan kita open posisi itu juga penting ya, ketepatan kita saat open posisi. Pelajari juga ketika kita belajar trading, kita juga harus belajar sabar. Ketika kita mulai trading kita nggak sabar ya, hasilnya kita nggak akan dapat yang maksimal ya. Ketika mulai trading kita nggak sabar, maka kita nggak dapat yang maksimal ya. Oke, nah banyak DM juga ya, banyak WA juga. Nah, kita akan melanjutkan part ini selanjutnya ya, untuk teknik manggut-manggutnya. Oke, jadi apa saja yang perlu diperhatikan dalam teknik manggut-manggut itu ya sangat banyak ya. Jadi seperti ini pola untuk mengetahui teknik manggut-manggut ini, bagaimana, apa saja faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikannya. Nah, untuk ke depan kita akan terus menganalisa bagaimana teknik manggut-manggut ini berjalan di kehidupan nyata. Kehidupan nyata kayak apaan aja ya, di momen selanjutnya ya, di area selanjutnya. Di kripto sudah, ntar ini di mata uang juga berlaku. Berarti teknik manggut-manggut ini sangat berlaku ya sebenarnya. Untuk di dalam itu sangat apa ya, buat di dalam itu teknik manggut-manggut ini sangat ya, sangat bisa lah dipelajari dan didalami lagi, digali lagi biar lebih sempurnanya ya gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk teknik manggut-manggut ini. Semoga next kita akan membahasnya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi hingga Anda akan tertidur. Aduh, kayak di tukang hipnotis saja ya. Oke, cukup sekian perjumpaan kali ini. Bagi yang belum subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, sekiranya sudi untuk subscribe dan dukung channel saya agar lebih berkembang dan saya semakin tidak bosan untuk berbagi strategi pada kalian semuanya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata dan salah-salah ucap ya. Oke, salam trader ngeyel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu bahwa sholat 5 waktu itu sangatlah perlu. Oke, bye bye.